You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marquez bersaudara bikin Francesco Bagnaia ketar-ketir jelang MotoGP Qatar 2025. Marquez bersaudara bikin Francesco Bagnaia ketar-ketir jelang MotoGP Qatar 2025. Sebab, keduanya terus tampil gacor pada musim ini. Tak ayal, Francesco Bagnaia pun menaruh waspada penuh kepada Marquez bersaudara jelang MotoGP Qatar 2025. Bagnaia memprediksi keduanya akan tampil kuat di balapan tersebut. Francesco Bagnaia masih berada dalam bayang-bayang Marquez bersaudara meski berhasil menang dalam balapan terakhir. Bagnaia sukses memenangkan MotoGP Amerika Serikat pada 31 Maret 2025. Kemenangan ini tampaknya tidak berarti banyak bagi Bagnaia. Jika tidak konsisten, Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, akan sulit mengejar duo Marquez, yakni Alex Marquez, Gresini Ducati, dan Marc Marquez, Ducati Lenovo. Menjelang balapan selanjutnya, Bagnaia langsung pasang kuda-kuda untuk mencari cara mengalahkan duo Marquez. Pembalap asal Italia itu mengakui keduanya akan kembali menjadi kandidat juara di Qatar. Tahun lalu Marc sudah kompetitif di sini bersama Gresini. Jadi saya perkirakan Marc dan Alex adalah dua pesaingnya, kata Bagnaia dilansir dari Crash. Seri balapan keempat itu akan berlangsung di sirkuit Lusail, Doha, Qatar mendatang. Bagnaia menegaskan dirinya siap bekerja keras untuk meraih kemenangan. Memang benar Marc akan sangat kompetitif di sini, meski mungkin itu bukan salah satu trek favoritnya. Begitu pula Alex, tutur Bagnaia. Jadi yang terpenting adalah bekerja seperti yang telah kami lakukan sejak awal musim dan melangkah maju, pungkasnya. Sementara itu, watak Marc Marquez yang gak asyik terbongkar saat permusuhan dengan Valentino Rossi diungkit jelang MotoGP Qatar 2025. Permusuhan antara pembalap tim pabrikan Ducati Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali diungkit menjelang bergulirnya MotoGP Qatar 2025. Menjelang bergulirnya MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail akhir pekan ini, Marc Marquez kembali menjadi pusat perbincangan dengan melibatkan Valentino Rossi. Kedua rider yang memiliki prestasi mentereng tersebut pernah menjalani rivalitas panas pada musim 2015 dengan hubungan yang penuh pasang surut. Tragedi Sepang Clash di sirkuit Sepang, Malaysia menjadi titik puncak antara Rossi dan Marquez yang bisa disaksikan penggemar pada MotoGP 2015. Walau Rossi sudah pensiun sejak akhir musim 2021 lalu, namanya acap kali dikaitkan dengan rider berjuluk Baby Alien tersebut. Marquez dan Rossi memang menjadi topik yang menarik di kalangan penggemar MotoGP bahkan untuk seorang Scott Redding sekalipun. Pria yang pernah mengaspal untuk tim Aprilia pada MotoGP 2018 itu mengutarakan kesaksiannya soal awal mula permusuhan Rossi dan Marquez. Melalui siaran podcast di kanal YouTube Motorsport Republica, pria berusia 32 tahun itu membeberkan permusuhan ini terjadi setelah akhir musim 2014. Marquez diundang oleh peraih 9 gelar juara dunia itu untuk balapan motocross di range miliknya yang terletak di Tavullia, Italia. Rossi sendiri memang selalu mengundang para pembalap untuk menjajal lintasan berdebu di racenya pada saat off-season MotoGP dengan tujuan bersenang-senang. Alih-alih menyatu dengan nuansa fun, Marquez yang kala itu masih membela Repsol Honda justru datang dengan amunisi lengkap untuk motornya. Pemegang 8 gelar juara dunia tersebut dibekali dukungan penuh dari Honda di mana hal itu membuat Rossi seperti mendapatkan sikap yang tidak hormat. Apa yang dilakukan Marquez jelas jauh dari kata nuansa bersenang-senang dengan persiapan dan kesiapan yang dia tunjukkan. Semuanya bermula di lintasan dirty track, motocross, ucap Redding menjelaskan. Saya belum pernah, tetapi dari apa yang saya dengar, Rossi memiliki motor yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Marquez datang dengan sebuah truk bertuliskan HRC, Honda Racing Corporation, dengan kru lengkap seperti di pabrikan.
Rossi merasa kesal karena tidak menghormati alasan mengapa dia diundang ke sana, tuturnya menambahkan. Obsesi Marquez dalam mengalahkan Rossi benar-benar membuatnya menghadirkan aura yang sama di momen yang seharusnya berlatar belakang untuk bersenang-senang saja. Sejak saat itu, Redding menyebut hubungan antara Rossi dan Marquez semakin panas hingga puncaknya terjadi di sepanjang musim 2015. Itulah awal permulaannya, airnya terus mendidih, tapi Marquez tak peduli sedikit pun, ucap Redding. Pembalap mana yang akan melewati tembok batu? Saya akan mengatakan satu atau dua, dan salah satunya adalah Marquez. Dia bahkan tidak akan memikirkannya, dia akan berkomitmen pada tujuan itu, imbuhnya. Enam sejarah bisa terukir di MotoGP Qatar 2025. Tuntutan Marc Marquez menang, rekor MM93 rawan ambyar. MotoGP Qatar 2025 akhir pekan ini memunculkan 6 sejarah yang bisa tercipta. Salah satu rekor bersejarah yang bisa dipecahkan ialah milik pembalap Ducati, Marc Marquez. Seri keempat MotoGP 2025 bertajuk MotoGP Qatar 2025 akan berlangsung di sirkuit Lusail. MotoGP Qatar 2025 bisa menjadi panggung penebusan bagi Marc Marquez. Sebab, pada race terakhir di kota Austin, Marc Marquez mengalami crash saat memimpin jalannya balapan. Hasil tersebut merupakan kerugian besar bagi MM93, mengingat kota adalah salah satu trek favoritnya. Berbanding terbalik dengan sirkuit Lusail, yang memang secara spesifikasi lintasan cocok untuk motor bertipikal speed seperti Desmosedici Ducati. Marc Marquez sejak debut di kelas Premier MotoGP 2013, baru meraih kemenangan sekali di Lusail, tepatnya tahun 2014. Menariknya, Marc Marquez bisa mengukir sebuah rekor jika meraih kemenangan. Berikut rangkuman 6 sejarah dan rekor yang bisa tercipta di Grand Prix Qatar 2025, dirangkum dari laman resmi MotoGP. Jika Marc Marquez finish di 3 besar, itu akan menjadi podium MotoGP ke-114-nya, menyamai legenda MotoGP Jorge Lorenzo di posisi kedua dalam daftar pembalap dengan podium terbanyak. Jika Ducati lolos start di row pertama dari hasil kualifikasi, ini akan menjadi IP ke-84 berturut-turut di mana pembalap Ducati memulai balapan di baris terdepan, yang dimulai sejak Valencia 2020. Ducati berada di jalur podium ke-69 berturut-turut. Yang lain akan memperpanjang rekor mereka sendiri menjadi 70 kali. Pabrikan terakhir dengan lebih dari 70 podium berturut-turut adalah Honda dengan 83 dari FIM IP 1993 hingga Imola IP 1999. Kemenangan Ducati akan menjadi yang ke-21 mereka berturut-turut, memperpanjang rekor pribadi mereka. Pabrikan terakhir dengan 21, atau lebih. Kemenangan MotoGP berturut-turut adalah Honda yang meraih 22 kemenangan berturut-turut dari Malaysia 1997 hingga Dutch TT 1998. Roque Fermin Aldeguer akan berusia 20 tahun dan 8 hari pada hari Minggu dan dapat menjadi pemenang MotoGP termuda, melewati Marc Marquez, 20 tahun dan 63 hari di Austin, 2013. Sejak 2019, ada 6 pemenang MotoGP di Lusail: Andrea Dovizioso, 2019, Maverick Vinales, 2021-1, Fabio Quartararo, 2021-2, Enea Bastianini, 2022, Fabio Di Giannantonio, 2023, dan Pecco Bagnaia. 2024, jika ada pembalap baru menang lagi, maka akan menjadi yang ke-7 dalam 7 GP terakhir. Ada 7 pembalap di grid yang dapat meraih kemenangan MotoGP perdana mereka akhir pekan ini: Alex Marquez, Raul Fernandez, Luca Marini, Pedro Acosta dan para pendatang baru Ai Ogura, Som Kvyat, Chantra dan Fermin Aldeguer. Sementara itu, Francesco Bagnaia punya jawaban sendiri saat Marc Marquez lempar harapan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memilih merendah jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Marquez mengakui bahwa dirinya tak memiliki catatan yang baik dalam balapan di sirkuit Lusail, Qatar. Pembalap yang mendominasi dalam 3 seri balapan sebelumnya tak bisa terlalu percaya diri dalam menghadapi 2 rivalnya yakni Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Marquez menyebut di atas kertas dirinya tak lebih baik daripada Bagnaia dan Alex. Ini adalah sirkuit pertama yang secara teoritis Alex dan Pecco lebih baik dari saya, berdasarkan hasil-hasil bersejarah, kata Marquez dalam konferensi pers dilansir dari Crash. Tapi mari kita lihat apa yang bisa saya lakukan. Jika di sini saya kompetitif, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik bagi saya. Jika tidak, saya akan berusaha untuk meningkatkan diri, ujarnya.
Berkaca pada kecelakaannya di sirkuit favorit pada balapan MotoGP Americas, Marquez menganggap kejadian seperti itu bisa terjadi dalam balapan. Inilah balapan. Hal yang bagus adalah kami terjatuh saat memimpin balapan dengan selisih 2,5 detik dan saya mengendarai motor dengan cara yang sangat baik, tambahnya. Ya, saya melakukan kesalahan, tapi saya tahu mengapa. Saya terlalu melambat di tikungan 3 dan kemudian saya melompat terlalu cepat di tikungan 4. Tapi tidak apa-apa, itu sudah terjadi. Hal yang baik adalah dengan kesalahan besar itu kami masih berada di urutan kedua dalam kejuaraan, hanya 1 poin di belakang pemimpin klasemen. Jadi, di sini, Qatar, sepertinya semuanya dimulai dari awal dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan selama akhir pekan, ujar Marquez. Adapun Marquez dan Bagnaia sendiri sebenarnya sama-sama mencatatkan kemenangan di sirkuit Lusail dengan masing-masing di kelas Moto2 dan MotoGP. Namun, kemenangan yang diraih Marquez pada GP Qatar terjadi 11 tahun lalu pada musim 2014, sementara Bagnaia pemenang terakhir dalam balapan musim lalu.